Pemirsa, saat ini kami berada di UPTD Labkesda Kota Bau-Bau, dan hari ini akan resmi nanti di launching penggunaannya oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau. Saat ini tengah persiapan dan tepatnya Wali Kota Bau-Bau sudah hadir di tempat ini. Kita saksikan kegiatan peresmian gedung dan launching pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau-Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Forkopimda Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan BUMN lingkup Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, pejabat eselon 2, 3, 4, serta fungsional lingkup pemerintah Kota Bau-Bau, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini Jumat 20 Januari 2023 dalam acara peresmian gedung dan launching pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau-Bau. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin disilahkan berdiri. Demi hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Irfan Malik. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya mengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi bapak dan ibu yang beragama lain, kami persilakan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, segala puji serta syukur tercurah ke hadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami dalam acara syukuran peresmian gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau-Bau. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas berdirinya gedung baru Laboratorium Kesehatan Daerah ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi Laboratorium Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkan cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar dapat melihat kebenaran tampak jelas dan benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam berkarya, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat memberikan pelayanan laboratorium yang terbaik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau mengetahui kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami mohon ampun, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kabulkan doa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana ampusana wa illan takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Kepala UPTD Labkesda Kota Bau-Bau kepada Ibu Risnawati Escape Nurse MCAP dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Bau-Bau beserta Forkopimda yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal dan BUMN, yang saya hormati para kepala dinas badan yang sempat hadir pada kesempatan ini, teman-teman sekalian dan undangan yang sama berbahagia. Pergi ke gunung bergandeng tangan, sebab di atas ada hujan petir. Selamat datang para undangan, beribu terima kasih karena telah hadir. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peresmian gedung dan launching pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau-Bau. Bapak Wali Kota dan undangan sekalian yang kami hormati, izinkan saya melaporkan beberapa hal yang terkait dengan Labkesda ini.
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yang kemudian disingkat Labkesda Kota Bau-Bau, adalah unit perangkat teknis Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, merupakan sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat di wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Labkesda Kota Bau-Bau dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bau-Bau Nomor 43 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Daerah Instalasi Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, yang selanjutnya pembangunan gedungnya dilaksanakan melalui dana alokasi khusus bidang kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Pada tanggal 24 November 2020, berdasarkan keputusan Wali Kota Bau-Bau tentang pengangkatan dan pemindahan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator, dan pengawas lingkup Pemkot Bau-Bau, kami mulai melaksanakan tugas di Labkesda Bau-Bau ini. Selanjutnya, setelah berupaya memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengurusan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau, penilaian dan visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, pengusulan dokter penanggung jawab pemeriksaan agar kami dapat terregistrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini melalui Dinas DPTE PSP, Labkesda Kota Bau-Bau telah memiliki surat izin Wali Kota Bau-Bau untuk beroperasi dengan nomor 440-001-IOLM-P-Romawi 11-Romawi 2022 pada tanggal 15 Oktober 2022. Bapak Wali Kota dan undangan sekalian yang saya hormati, adapun jenis pelayanan yang tersedia di Labkesda saat ini adalah: yang pertama, pelayanan laboratorium yang meliputi pemeriksaan kimia klinik, urinalisa, hematologi, narkotika, parasitologi, imunoserologi, dan mikrobiologi. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melayani pemeriksaan kesehatan atau medical check up, baik untuk keperluan melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan, baik itu ASN, TNI Polri, BUMN, swasta, ataupun untuk keperluan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya, kami juga menyelenggarakan konsultasi lanjutan pada dokter spesialis penyakit dalam apabila diperlukan. Sumber daya manusia yang tersedia di Labkesda saat ini sebanyak 13 orang, yang terdiri dari tenaga struktural 2 orang, tenaga fungsional umum 3 orang, dokter spesialis patologi klinik 1 orang, dokter umum 1 orang, ahli teknologi laboratorium medik 3 orang, ahli kesehatan lingkungan 2 orang, perawat 2 orang, dan tenaga kebersihan 1 orang. Sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang dimiliki Labkesda saat ini yaitu tanah dengan sertifikat hak pakai dari Pemkot Bau-Bau, kemudian gedung 2 lantai dengan aliran listrik milik sendiri, dan terdapat instalasi pengolahan limbah atau IPAL serta tempat penampungan sampah sementara khusus B3. Kemudian terdapat juga instrumen untuk pemeriksaan laboratorium yang canggih dan otomatis. Kemudian dengan mengusung visi terwujudnya pelayanan laboratorium yang berkualitas dan terjangkau, dan misi meningkatkan pelayanan laboratorium yang efektif dan efisien untuk menunjang pencegahan dan pengobatan serta pemulihan kesehatan, meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang laboratorium, menjadi pusat rujukan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat yang terjangkau di wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Dengan moto pelayanan kami yaitu rapih, ramah, akurat, profesional, integritas, dan handal. Kami siap melayani kebutuhan pemeriksaan laboratorium masyarakat Kota Bau-Bau. Bapak Wali Kota yang terhormat, izinkan pula saya melaporkan bahwa pada tahun 2023 ini Labkesda Kota Bau-Bau memperoleh
dukungan DAK khusus bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar kurang lebih 5,4 miliar untuk pembangunan gedung laboratorium biomolekuler, penyediaan sarana air bersih, dan penambahan alat kesehatan, serta persiapan akreditasi laboratorium. Di samping dukungan dana alokasi umum dari Pemkot Bau-Bau sebesar kurang lebih 260 juta untuk pengadaan reagen laboratorium. Selanjutnya, untuk pengembangan Labkesda ke depan, kami akan terus berupaya melengkapi peralatan kesehatan untuk medical check-up dan menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium lingkungan, sehingga Labkesda dapat melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pemeriksaan kualitas air dan makan minum bagi depot air minum, usaha perhotelan dan rumah makan, usaha catering, maupun usaha-usaha lainnya yang membutuhkan pemeriksaan tersebut. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mulai dari pembangunan gedung, pengurusan izin operasional, sampai dengan acara peresmian dan launching pelayanan pada hari ini. Selanjutnya, kami tetap menerima saran dan kritik yang membangun demi pengembangan Labkesda ke depannya. Semoga Labkesda Kota Bau-Bau dapat menjadi alternatif pilihan dan mitra bagi Bapak Ibu sekalian dan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Kemudian, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Tak lupa juga kami haturkan bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua atas segala hilaf kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Akhirnya, sebelum menutup laporan ini, kami mohon kiranya agar Bapak Wali Kota Bau-Bau berkenan meresmikan gedung UPTD dan launching pelayanan laboratorium kesehatan ini. Demikian laporan ini saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Enak dimakan si mangga muda, manggis hutan rasanya kecut dan sepat. Mari berkunjung ke Labkesda, kami siap melayani tanpa sekat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau kepada Bapak Dr. Lukman SPPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tetap tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, terima kasih Pak atas luangan waktunya datang ke acara kami. Yang terhormat Bapak Ketua DPR Kota Bau-Bau, terima kasih juga Pak atas luangan waktunya. Forkopimda atau yang mewakili Bapak Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala OPD yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, tokoh masyarakat, para kepala puskesmas, senior-senior saya yang purna tugas, terima kasih juga untuk hadir pada kesempatan kali ini. Kondisi saat ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan di Indonesia saat ini. Agenda transformasi yang diusung oleh Kementerian Kesehatan, di antara 6 pilarnya, salah satunya adalah bagaimana memperkuat sistem kesehatan kita, baik itu dalam sistem rujukan maupun dalam sistem penegakan diagnosisnya. Terima kasih saya buat semua tim Dinas Kesehatan yang telah membantu kami, karena ini merupakan salah satu komitmen kami terhadap Wali Kota saat dipercaya untuk menakodai Dinas Kesehatan. Karena salah satu yang kami sampaikan ke Bapak Wali Kota saat itu, bahwa Kota Bau-Bau harus berani bertransformasi di bidang kesehatan. Salah satunya hari ini adalah kita akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota
Labkesda kita. Semoga Labkesda ini ke depan bisa menjadi salah satu penyumbang PAD di daerah kita, tetapi juga jangan melupakan pelayanan. Karena setidaknya ada beberapa hal krusial yang harus menjadi perhatian dari teman-teman yang ada di Labkesda. Pertama, bahwa dengan dicabutnya PPKM, artinya Indonesia memasuki skenario pandemi ke endemi. Memasuki skenario pandemi ke endemi tentu berkonsekuensi pada di-cuttingnya, diputusnya semua pendanaan terkait COVID. Jadi sekitar 120 triliun pendanaan COVID di Indonesia tahun ini dihapuskan. Itu berarti juga bahwa Labkesda harus mandiri, harus berusaha mencari sumber-sumber penghasilan, tetapi tetap juga memperhatikan pelayanan. Hal krusial lainnya juga yang kita hadapi adalah sequel dari pandemi, di mana kalau Labkesda ini kemarin kita resmikan saat atau difungsikan saat kita berhadapan dengan pandemi, tentu bukan hal yang sulit untuk membalikan atau dihitung break even point-nya, karena begitu besar pengeluaran atau pemeriksaan yang bisa dilakukan di masa COVID. Tetapi teman-teman di Labkesda jangan berkecil hati, karena masih banyak pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa menjadi sumber penghasilan untuk Labkesda ini dan membantu daerah. Laboratorium di mana-mana membackup 30-70% penghasilan, baik itu puskesmas, rumah sakit, atau sarana kesehatan lainnya. Jadi kalau Labkesda kita bisa berjalan, insya Allah kita bisa memberikan masukan yang besar buat daerah kita. Terkait ketenagaan, saya juga berharap kepada Kepala UPTD untuk bersabar. Kita ikuti skenario pusat, karena terakhir Zoom bersama kementerian, kita diminta memasukkan analisa jabatan, analisa beban kerja terkait skenario pusat, melakukan penerimaan P3K, dan meminta kebijakan daerah-daerah untuk berani menyediakan dana untuk tenaga-tenaga P3K kita. Dari banyak skenario, dari banyak hal krusial tadi yang terjadi di 2023, kita harus bersabar dengan pergerakan pertambahan atau perbaikan kualitas layanan kita. Tetapi Labkesda harus terus bergerak, karena tantangan sebenarnya justru terjadi pada tahun 2023 untuk kita meningkatkan pelayanan. Pendanaan COVID dihapus dan sumber-sumber penghasilan lain harus kita gerakkan agar Labkesda ini bisa tetap hidup dan berjalan. Jika penghasilan Labkesda sudah bisa melebihi 20-30%, pada saat itulah Labkesda boleh melakukan penerimaan pegawainya. Itu berarti bahwa Labkesda harus masuk dalam skenario akreditasi maupun menjadi belut, karena itu tuntutan. Bicara terkait mutu layanan, maka Labkesda harus bicara akreditasi layanan. Bicara kemandirian, maka Labkesda harus masuk dalam skenario belut. Sebagai laporan Bapak Wali Kota, skenario akreditasi untuk semua layanan kesehatan kita yang kita laporkan ke Kementerian Kesehatan itu akan kita tuntaskan di tahun 2023 ini. Jadi insya Allah bulan 7 atau bulan 8 akreditasi akan kita lakukan pada semua sarana kesehatan yang memberikan pelayanan ke masyarakat, dan kita berharap juga skenario membelutkan, memandirikan semua sarana pelayanan kesehatan kita lakukan di tahun 2023 ini. Cuman harus diingat bahwa belut adalah mekanisme
kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Labkesda tetap UPTD Dinas Kesehatan. Kalau sudah menjadi belut, makanya dia menjadi UPTD khusus dalam aturan. Jadi saya berharap teman-teman di Labkesda tetap giat bekerja mengembangkan visi misi Labkesda untuk memberi pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. Setelah ini cepat bergerak membangun komunikasi MOU bersama lembaga-lembaga vertikal, baik itu yang perusahaan-perusahaan swasta, agar semua pemeriksaan bisa kita handle. Dengan demikian Labkesda ini bisa berkembang. Jadi saya pikir kalau suntikan dana dari pemerintah daerah untuk regionnya sekitar 200 juta, insya Allah break even point-nya tidak akan membutuhkan waktu 6 bulan. Karena dari berbagai pengalaman di rumah sakit, pemasukan lewat laboratorium itu begitu besar. Dan kedepannya saya berharap juga Labkesda bisa membiayai dirinya sendiri. Walaupun tadi sudah ada bisik-bisik dari Ketua DPR, kalau bisa diperbaiki juga jalan masuknya. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki lataran parkir, dan lewat DAK yang kita dapatkan dari kementerian akan dibangun juga biosafety level 2, berarti setingkat dengan laboratorium-laboratorium modern di Indonesia. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada Kepala Labkesda, selamat bertugas. Kepala Labkesda kita ini Bapak Wali Babat Alas. Dari pertama ditunjuk ke sini, ini benar-benar hutan yang harus dibereskan oleh Ibu Labkesda kita, sehingga bisa jadi seperti ini. Sekali lagi, sebelum meminta kesediaan Bapak Wali Kota, saya ingatkan kepada Labkesda untuk bergerak cepat, karena banyak agenda-agenda yang harus dituntaskan pada tahun 2023. Itu yang bisa kami laporkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan Bapak Wali Kota Bau-Bau sekaligus meresmikan gedung dan launching pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau-Bau kepada Bapak Laode Ahmad Moniangse. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati instansi Kepala OPD lingkup pemerintah atau Bau-Bau yang sempat hadir, perizinan. Yang kami hormati para kepala instansi vertikal Kota Bau-Bau yang hadir bersama kita, yang insya Allah nanti akan menjadi mitra laboratorium. Karena di sini hadir dari karantina, kemudian Balai POM dan BNN. Nah, ini BNN ini pasti dekat-dekat laboratorium ini. Pengujian. Yang kami hormati Direktur Pertamina Kota Bau-Bau. Yang kami hormati yang wakil Kapolsek, atau Kapolsek ada ini, Bin Kantipmasnya. Yang kami hormati Lurah, tokoh-tokoh masyarakat Sula, Kepala Puskesmas juga ikut hadir. Hadirin sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebut persatu. Pertama-tama izinkan saya mengambil sambutan ini, mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir bersama-sama menyaksikan peresmian atau launching Labkesda Kota Bau-Bau yang insya Allah nanti akan menjadi pelengkap dari layanan kesehatan di kota kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian,
harapan kita bersama, semoga dengan diresmikannya hari ini, maka ke depan Labkesda Kota Bau akan mampu memberikan layanan prima yang mudah, murah, cepat, dan nyaman. Dan terus akan memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya di Kota Bau, serta dapat menjadi mitra bagi instansi vertikal yang akan membutuhkan layanan laboratorium buat penunjang tugas-tugas instansi dimaksud. Kepada para petugas kesehatan, saya berpesan agar saudara-saudara terus termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, tulus, dan ikhlas. Ramah, tulus, ikhlas ini perlu ini, karena Bapak Ibu sekalian hari ini bertugas di tempat yang baru, tempat yang jauh dari hiruk-pikuknya masyarakat. Hanya orang-orang yang ramah dan ikhlas ini yang mau hadir, mau memberikan layanan di tempat seperti ini. Ya, ada uji nyalinya ini. Selain itu pula saya berharap gedung Labkesda Bau yang berdiri kokoh dan representatif ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Walaupun ini kalau kita lihat sejarahnya dari tahun 2018 sebenarnya bangunan ini sudah hampir bisa dipastikan dapat berfungsi, namun karena laboratorium membutuhkan banyak persyaratan-persyaratan teknis penunjang untuk menjalankan fungsi tugasnya, beberapa perizinan-perizinan yang harus diurus, sehingga kemudian sedikit terhambat, lebih terhambat lagi karena kemudian di tahun 2020 awal kita sudah diterpa oleh pandemik, sehingga konsentrasi kita lebih kepada upaya penyelamatan. Banyak sumber daya kita harus kita alokasikan dengan istilah refocusing untuk menunjang tugas dari dunia kesehatan untuk penyelamatan atas terpaan COVID-19, sehingga termasuk konsentrasi kita untuk membenahi laboratorium ini menjadi sedikit terhambat. Alhamdulillah ini menjadi cita-cita besar dari almarhum Bapak Dr. Haji Ais Tamir MH, dan memang beliau ingin sekali meresmikan tempat ini, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, terpaan COVID, sehingga kemudian kita tidak bisa melakukannya. Dan ternyata setahun yang lalu almarhum meninggalkan kita, dan hari ini apa yang beliau cita-citakan itu dapat kita resmikan, dan mudah-mudahan semua upaya layanan yang kita berikan di tempat ini adalah bagian dari dedikasi kita terhadap cita-cita beliau memberikan layanan kesehatan terbaik buat kota kita ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk dikatakan sempurna sebagai kantor baru, sebagai laboratorium yang baru, tentunya belum bisa kita berharap banyak. Dan paling tidak tupoksi utama yang menjadi amanah dari peraturan perundang-undangan untuk laboratorium ini dapat sesegera mungkin dilakukan sebagai upaya membantu dunia kesehatan dalam hal pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Tentunya Labkesda ini sangat berperan penting. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana tupoksi Labkesda ini dipaparkan oleh Kepala Labkesda, di mana fungsi-fungsi sebagai penunjang tugas di daerah ini akan banyak dimainkan peran sertanya di sini. Sebagai satu ukuran keberhasilan layanan adalah kualitas layanan. Dan di sini saya melihat tadi dari pemeriksaan kimia dan biologi, termasuk fisika, yang akan menunjang atau menentukan mutu layanan kita akan banyak dilakukan di sini. Hari ini mestinya Direktur PDM juga hadir, karena salah satu ukuran dari sehatnya layanan PDM adalah sebanyak apa sumber airnya dites. Itu menjadi salah satu indikator apakah sumber airnya itu dites atau tidak. Ada poinnya. Selama ini kita selalu nol. Pernah dilakukan hanya sekali, dan itu pun mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Setelah itu tidak pernah diuji apakah
air kita layak. Kenapa sampai PDM tidak melakukan itu? Bukan tidak ada duitnya, tidak ada uangnya, tetapi untuk membawa sampel air di Kendari memang banyak kendala, termasuk durasi. Karena tidak boleh lebih dari sekian jam sudah harus masuk di dalam meja laboratorium. Kebetulan saya juga dulu direktur PDM Pak, jadi saya tahu bagaimana kendalanya. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa melakukan secara rutin. Padahal itu menjadi ukuran apakah layanan kita baik atau tidak. Nah, olehnya itu maka dengan hadirnya ini di tempat ini, ya, di Bau-Bau semakin dekat, hanya butuh waktu 30 menit sampai 1 jam dari sumber air pengambilan sampel sudah bisa masuk di meja laboratorium. Sehingga ini akan bisa melakukan penunjangan terhadap mutu air dan mutu layanan. Begitu juga dengan seiring perkembangan kota kita, tidak sedikit upaya investasi akan masuk di kota kita ini. Dan upaya investasi ini kadang-kadang akan memberikan dampak, sehingga dibutuhkan juga uji laboratorium terhadap beberapa sampel yang menjadi residu dari kegiatan ekonomi, kegiatan industri atau kegiatan apapun yang berdampak terhadap lingkungan. Sehingga ini juga akan menjadi tempat yang sangat menunjang mutu layanan pemerintah. Karena jangan sampai keinginan kita untuk berinvestasi, karena kita tahu persis bahwa untuk memacu pertumbuhan perekonomian tidak ada cara yang paling tepat selain menggalang investasi sebesar-besarnya. Tapi investasi yang kita harapkan masuk di kota kita ini investasi yang tentunya tidak berdampak lingkungan, yang bisa menggerogoti sistem kesehatan jangka panjang buat masyarakat kita. Olehnya itu maka mudah-mudahan Labkesda kita juga ini bisa berperan penting. Walaupun saya katakan tadi, ini semua adalah layanan yang sempurna yang kita harapkan. Tentunya keterbatasan baik peralatan maupun SDM itu belum bisa kita harapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tapi paling tidak ada selalu upaya untuk berubah, upaya untuk selalu maju, sehingga semua layanan dasar yang menjadi tugas pokok dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian saya pun berpesan kepada perangkat daerah yang ditugaskan di Labkesda agar dapat menjaga bangunan ini dengan baik. Bangunan kita ini seperti saya katakan tadi menjadi bangunan yang hampir dikatakan bangunan pertama di kota kita ini, di bagian sini setelah kantor DPR. Dan berapa kali kita lewat di sini selalu berpikir apa mungkin kantor ini akan digunakan. Hampir tidak masuk akal saat itu. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal sebenarnya kalau kita bisa benahi bersama. Tadi Ketua DPR sudah menyindir tentang halaman depannya, saya kira ini juga menjadi, kalau ingin dapat kepercayaan, ya, salah satu cara kita adalah memperbaiki tampilannya. Kalau tampilan di luar memperlihatkan tampilan yang terbaik, insya Allah orang pun akan mengatakan bahwa pasti layanan juga layanan terbaik. Olehnya itu maka dengan segala keterbatasan, Dinas Kesehatan untuk penataan kawasan ini, penataan halaman ini tentu tidak bisa di-DAK, tidak masuk dalam pilihan DAK ini. Yang ada cuma DAU. Nah, mohon izin sama Ketua DPR lah. Mudah-mudahan bisa diajukan, nanti pemerintah daerah akan mendorong itu dan kita minta persetujuan DPR untuk bisa merestui agar penggunaan anggaran kita dapat digunakan di kawasan ini. Kemudian kami pun di kesempatan yang baik ini mengimbau kepada BNN supaya segera bangun kantor di samping ini untuk mendampingi, ya, supaya lebih bersemangat ini teman-teman kami di Labkesda. Kalau ada temannya pasti lebih bergairah lagi, Pak. Nah, bisa menata bersama kawasan ini, kawasan Simpang 5 yang indah ini sebenarnya kalau ditata dengan baik dan secara terpadu semua instansi termasuk, makanya tadi saya cari Polsek, karena Polsek juga kami rencana sudah mau simpan di tempat ini.
ini penting Polsek karena untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada seluruh layanan yang ada di sini. Ini nanti akan menjadi pusat pemerintahan kota. Bahkan dalam rencana desain pengembangan kota kita itu kantor rujak Muspida mulai dari wali kota sampai dengan Muspida lainnya itu berada di kawasan di belakang kantor DPR ini. Jadi ini betul-betul akan menjadi tempat yang sangat indah dan tentunya untuk bisa memberikan rasa yakin kepada setiap orang dibutuhkan jaminan keamanan. Sehingga kemarin pada saat Bapak Kapolres meminta agar pemerintah kota bisa menyiapkan lahan untuk Polsek, kami siapkan lahan dengan Polsek yang maksimal, Polsek dengan dilengkapi dengan asramanya, supaya petugasnya dapat bermalam di tempat ini, tidak hanya bertugas, tapi memang ada perumahannya. Sehingga kita siapkan lahan yang sedikit lebih luas dari lokasi-lokasi Polsek yang sudah pernah kita berikan hibah tanah. Seperti di Lea-Lea kemarin hanya pas untuk kantor, kalau di sini insya Allah kita sedikit perluas agar bisa sekaligus dengan asrama yang bisa didirikan beberapa unit perumahan yang menjadi hunian untuk petugas yang ada di Polsek tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, harapan-harapan kita agar laboratorium kesehatan daerah kita ini benar-benar bisa langsung jalan, langsung go. Jadi jangan setelah di launching, karena ada di kantor, ada kantor di bawah Kota Bau, setelah launching, setelah itu tidak kelihatan. Jadi memang targetnya hanya untuk launching. Harapan kita di Labkesda tidak, karena sebenarnya fungsi-fungsi laboratorium itu sudah kita lakukan di tempat lain. Kita sekarang hanya pindah kantor, tapi fungsinya sudah jalan. Ya. Selama ini nempelnya di rumah sakit ya, di dinas. Puskesmas sederhana. Oh, di puskesmas sederhana. Ya. Harapan saya, semangat kita yang sudah menggelora itu tiba di kantor baru ini semakin digelorakan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau saya nyatakan dibuka dengan resmi dan layanannya dimulai sejak hari ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disalahgunakan oleh Bapak Wali Kota Bau Bau. Ya, kita masih di momen peresmian dan launching pelayanan UPTD Labkesda Kota Bau Bau. Jadi saat ini Kota Bau Bau sudah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah untuk pemeriksaan berbagai jenis hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan baik itu pekerjaan ataupun rutinitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga kesehatan atau instansi pemerintah. Jadi saat ini Kota Bau Bau sudah memiliki fasilitas yang juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan pemeriksaan kesehatan atau uji-uji laboratorium yang selama ini mungkin dilaksanakan di tempat lain, sekarang bisa terfokus di laboratorium kesehatan daerah Kota Bau Bau. Ya, walaupun tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk melengkapi fasilitas kemudian tenaga, ini menjadi awal atau starting point bahwa kita setelah beberapa tahun terakhir, setelah bangunan ini ada, kemudian waktu itu terhambat oleh pandemi dan hari ini resmi di launching oleh Bapak Wali Kota Bau Bau. Sekali lagi, saat ini kita sudah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah dan sudah bisa digunakan. Baik pemirsa, kita baru saja menyaksikan launching laboratorium kesehatan daerah. Jadi sekali lagi, hari ini kita resmi memiliki fasilitas baru yang walaupun pelayanan sudah pernah ya selama ini, tapi masih tidak terpusat ya. Untuk saat ini kita sudah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah. Dan Anda semua, seluruh masyarakat Kota Bau Bau ataupun yang menyaksikan ini, hari ini sudah tidak perlu memikirkan di mana harus memeriksa kesehatan untuk uji-uji laboratorium ya, sudah di sini. Dan mungkin secara garis besar ini juga akan masih terus melakukan pembenahan baik dari fasilitas, kemudian pelayanan dan hal-hal lain karena ini untuk perdana. Saya sudah bersama Kepala UPTD, Ibu Risna, silakan menyampaikan mungkin masyarakat ingin mengetahui apa nanti akan kita lakukan di sini, mungkin pelayanan jenis apa dan lain-lain, bisa disampaikan ya. Halo pemirsa sekalian, saya Risna. Seperti tadi yang disampaikan, saya akan sedikit menjelaskan tentang pelayanan-pelayanan yang bisa Anda dapatkan di laboratorium kesehatan daerah ini. Jadi kami Labkesda ini sudah melayani untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi bagi masyarakat sekalian yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatannya, boleh datang ke laboratorium kesehatan daerah Kota Bau Bau. Di sini kita melayani pemeriksaan darah, pemeriksaan urin untuk jenis-jenis yang ada yang narkoba seperti itu, kemudian yang pemeriksaan darahnya yang kolesterol, asam urat, darah lengkap, sel darah merah, sel darah putih sudah bisa di sini. Jadi kita di sini istilahnya untuk pemantauan kesehatan ataupun untuk diagnosis penyakit, jadi untuk menentukan.
Kemudian kita juga melayani pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Jadi bagi pemirsa sekalian yang mau membutuhkan surat keterangan sehat, misalnya ada anaknya atau adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan dan lain-lain ya. Melanjutkan pendidikan, boleh bisa datang ke sini, ada pemeriksaannya dan kita layani. Kemudian untuk yang melamar pekerjaan seperti itu Pak. Dan kalau misalnya ada instansi-instansi lain, baik swasta atau pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan atau misalnya usaha-usaha seperti perhotelan yang mau dunia usaha ya, karyawannya. Karena banyak hal-hal yang disiapkan, kadang-kadang membutuhkan itu. Iya, untuk bisa di sini. pemeriksaan karyawan secara berkala bisa di sini. Kemudian bagi yang ingin melaksanakan ibadah, umroh atau haji bisa. Sudah langsung. Ya, bisa. Boleh. Kita mulai di Ya. sini. Intinya bahwa ada pemutusan mata rantai kemarin mungkin sulit ya, proses-prosesnya. Jadi sekarang terfokus ke sini. Terfokus, bisa. Gimana harapan ke depannya? Ini kita masih banyak kekurangan dan sambil melakukan pembenahan. Ya, betul. Kita seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi bahwa ini baru tahap awal. Tentu kita ingin yang sempurna, tapi kami masih banyak keterbatasan dan masih berproses. Kita terus butuh masukan, kemudian kritik yang membangun. Tetap kami terbuka. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ini awal yang baik karena biasanya yang memulai itu adalah yang paling banyak kesannya. Oke, Mudah-mudahan bisa kasih ya, kesan yang mudah-mudahan. Dan sekali lagi kehadiran Labkesda ini juga menjadi indikator bahwa daerah ini sudah mulai merangkak bisa menyamai daerah-daerah maju lainnya, karena biasanya fasilitas seperti ini juga ada di daerah-daerah maju. Mudah-mudahan Bau-Bau nanti juga akan. Terima kasih Bu, selamat bekerja. Ya, kita juga bisa nanti pemeriksaan kesehatan. Boleh. Untuk awal-awalnya di gratis. Boleh. Oke. Ya, kita baru saja menyaksikan peresmian atau launching pelayanan Labkesda Kota Bau-Bau. Ini masuk di UPTD Dinas Kesehatan kan, Iya, Pak ya? benar. Oke, dan Pak Kadis Kesehatan juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana tahapan mungkin pelaksanaan tugas dari Labkesda ini secara bertahap akan dilakukan pembenahan. Karena ini juga salah satu titik yang akan menambah PAD daerah kita. Pak Kadis silakan mungkin bisa garis besarnya ya. Karena kita ini akan berjalan terus membenahi. Dan yang paling disyukuri adalah ini sudah ada dan sudah bisa memutus mata rantai pelayanan yang selama ini mungkin tidak terkonsentrasi satu titik. Ya, terima kasih. Jadi lahirnya Labkesda di kota kita sebenarnya merupakan salah satu bagian dari upaya transformasi bidang kesehatan. Jadi dari 6 pilar transformasi bidang kesehatan, salah satunya adalah upaya-upaya peningkatan sistem layanan kesehatan. Salah satunya adalah dengan pengadaan laboratorium kesehatan daerah, sehingga upaya-upaya pemeriksaan, diagnostik bisa lebih cepat kita lakukan. Hal ini kita syukuri karena apa? Karena berarti skenario dari pandemi ke endemi itu sudah kita masuk di dalamnya, dan kita berharap dengan adanya Labkesda ini layanan-layanan pemeriksaan laboratorium bisa kita perluas, bisa kita percepat. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan hanya bagaimana kita berpikir ini bisa menghasilkan untuk daerah, tetapi juga bagaimana pelayanannya bisa berkualitas. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa setelah ini Labkesda harus segera berbenah karena skenario kita untuk akreditasi layanan termasuk laboratorium, skenario untuk membulutkan layanan-layanan kesehatan kita akan kita lakukan di tahun ini. Dan sesuai timeline yang kita kirim ke kementerian, itu kita berharap di bawah bulan 9, baik itu akreditasi layanan kesehatan maupun Badan Layanan Umum Daerah BLUT, itu sudah bisa kita wujudkan. Oke, ya sekali lagi kita seluruh masyarakat bersyukur karena tahap demi tahap fasilitas pelayanan kesehatan di daerah ini sudah mulai ada, dan ini artinya bahwa ini indikator daerah kita adalah daerah yang maju. Siap. Oke. Baik, kehadiran Labkesda ini tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Pemeriksaan kesehatan juga akan bisa dilakukan di sini. Termasuk yang paling sering itu dan sangat kita harapkan adalah pemeriksaan narkoba, mungkin sudah bisa juga di sini ya. Kebetulan ini saya bersama Kepala BNN Bau-Bau. Pak, singkat,
karena memang ini akan ada manfaatnya, minimal koordinasi nanti dengan BNN dengan Labkesda. Gimana kehadiran Labkesda ini? Ya, baik, terima kasih. Hari ini peresmian Labkesda Kota Bau Bau sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Kami sangat apresiasi sekali karena Labkesda ini sangat membantu masyarakat pada akhirnya nanti dalam pemeriksaan urin maupun darah. Di Labkesda juga ada juga pemeriksaan narkotika. Semua jenis narkotika ada diperiksa di laboratorium ini. Kita bisa berkolaborasi ketika BNN kehabisan alat, kita sudah tinggal menyeberang. Kebetulan tetangga kami Pak, gitu ya, tetangga kami pas di samping ini, di samping tadi ya, koordinasinya. Katakan BNN harus segera cepat dibangun juga biar ada temannya katanya. Jadi kami berterima kasih karena manfaatnya itu ketika BNN kehabisan alat langsung menyeberang pagar ke sebelah untuk meminta pemeriksaan di laboratorium kesehatan daerah ke Kota Bau Bau ini. Begitu pula di Labkesda ketika zat pemeriksaannya habis bisa sharing bisa di offer khusus untuk pemeriksaan narkotika. Memang Labkesda ini sudah sangat lama dibutuhkan, sangat dinanti-nantikan karena pertama dia juga biayanya juga tidak terlalu besar dan murah di Labkesda ini. Mudah-mudahan masyarakat sudah mengetahuinya dan kita harapkan segera ke sini, dan hari ini sudah mulai ada pelayanan katanya Pak Wali. Oke, terima kasih, dan kita harapkan koordinasi dan kemitraan itu bukan hanya dari BNN tapi seluruh instansi vertikal dan pemerintah juga sekarang bisa berkoordinasi dengan Labkesda. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sukses. Kehadiran Labkesda Kota Bau Bau ini akan memberikan nilai manfaat bagi beberapa elemen yang ada di daerah ini. Salah satunya adalah Balai POM juga. Dan ini mungkin akan ada koordinasi apa-apa yang harus dilakukan nanti, karena memang sebelum ada Labkesda pemeriksaan kesehatan itu masih terpisah-pisah ya, termasuk dari puskesmas dan lain-lain. Dan selama ini juga kegiatan-kegiatan seperti kita melakukan peninjauan, Balai POM atau Lokapom yang ada di Bau Bau juga turut hadir. Mungkin ada nilai positifnya ya kemitraan dengan Labkesda. Pak Rian, silakan mungkin apa yang akan dilakukan koordinasinya nanti. Iya, betul. Jadi memang ini sangat mendukung dengan adanya Labkesda ini. Sebetulnya nanti peran pemerintah daerah dalam hari ini, pemerintah Kota Bau Bau akan bisa semakin lebih signifikan dan berperan kepada masyarakat. Karena memang dalam tupoksi koordinasi itu Badan POM dan pemerintah daerah itu harus selalu bersinergi dan saling mendukung. Dari diresmikannya Labkesda hari ini merupakan titik awal. Nantinya ke depan Labkesda mungkin akan bisa memperkuat baik secara infrastrukturnya dan juga layanan-layanan pengujian, khususnya terkait dengan pengujian bahan-bahan berbahaya, produk-produk pangan maupun produk-produk obat dan makanan, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi nanti tidak hanya terpusat di Badan POM. Jadi kami berharap dengan jalinan koordinasi seperti ini memperkuat fungsi pengawasan juga di pemerintah daerah dan Kota Bau Bau, dan nantinya bisa saling bersinergi dengan Badan POM pada umumnya. Ya, dan kita berharap bukan hanya Lokapom atau Badan POM sendiri ya, tapi tadi sudah kita koordinasi dengan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk mungkin para jemaah haji yang juga mereka kesehatan yang sebelumnya mungkin harus ke Kendari atau ke daerah lain, mungkin begitu ya. Betul. Dan ini juga pastinya juga menjadi pendukung buat beberapa daerah-daerah sekitar kita. Pasti memudahkan masyarakat-masyarakat di Pemda, maksudnya wilayah kabupaten sekitar Bau Bau, lebih dekat untuk mencapai ke Kota Bau Bau. Gitu. Terima kasih Pak Rian, Kepala Lokapom Kota Bau Bau. Baik, pemirsa, kita baru saja menyaksikan peresmian dan launching pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bau Bau yang sudah lama dinanti-nanti. Sebenarnya kegiatannya sudah lama, hanya tidak terkonsentrasi. Begitu ada Labkesda hari ini, kita akhirnya akan mendapat kemudahan. Semua elemen masyarakat yang membutuhkan hasil pemeriksaan laboratorium sekarang sudah bisa di Labkesda Kota Bau Bau. Dan ini langkah maju dan indikator daerah maju harus menyiapkan itu semua. Pak Wali, ini kita sudah punya fasilitas, walaupun nanti dalam secara bertahap kita akan benahi untuk disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, pertama-tama kami dari pemerintah kota memberikan apresiasi atas kerja-kerja Dinas Kesehatan bersama UPTD, Laboratorium Daerah, yang hari ini sudah memaksimalkan fungsi laboratorium. Yang selama ini fungsi laboratorium ini ada di beberapa puskesmas terpisah. Hari ini kita kumpul satu tempat dengan kantor baru,
dengan memaksimalkan layanan. Beberapa layanan dasar yang menjadi tugas laboratorium itu akan dilakukan di sini. Sehingga ini mudah-mudahan bisa mempermudah urusan masyarakat dalam kaitan dengan urusan hasil laboratorium. Ya, dan tentunya ada harapan ini kan Lapkesda juga masih harus butuh pembenahan SDM, kemudian fasilitas lain termasuk penataan wilayah kantornya, Pak. Iya, memang kita akan benahi ya, karena ini layanan utama dari layanan kesehatan kita. Sama pentingnya dengan puskesmas, sama pentingnya dengan rumah sakit. Maka ini juga kita akan tata dengan baik supaya benar-benar bisa tampil sebagai unit layanan yang fungsinya maksimal dan tampilannya juga bisa lebih baik, lebih bagus untuk melengkapi kawasan yang indah ini. Ya, saya pikir langkah yang bagus yang sudah diambil oleh pemerintah daerah menyiapkan sarana prasarana untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Bau-Bau. Ke depan ini kan kita menghadapi lagi pemberangkatan jamaah haji terkait dengan pemeriksaan. Mungkin tidak perlu lagi kita mengarahkan mereka untuk ke provinsi, cukup di daerahnya kita kan sudah ada semua. Mungkin tinggal fasilitas penunjang saja yang perlu disempurnakan lah. Mungkin termasuk fasilitas pekarangannya supaya kelihatan indah kalau misalnya kita datang di Lapkesda Kota Bau-Bau. Yang jelas harapan kami dengan adanya Lapkesda Kota Bau-Bau ini, PAD Kota Bau-Bau akan bertambah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, dan kita berharap memang ini fasilitas untuk seluruh masyarakat dan tentunya juga menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Terima kasih, Pak Wali Kota. Baik pemirsa, demikian tadi kegiatan peresmian dan launching pelayanan UPTD Lapkesda Kota Bau-Bau, sebuah fasilitas yang sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang selama ini mungkin dilaksanakan di beberapa tempat tidak terkonsentrasi. Dan saat ini dengan hadirnya Lapkesda Kota Bau-Bau, tempat untuk pemeriksaan kesehatan sudah terkonsentrasi di satu tempat. Dan mudah-mudahan sekali lagi fasilitas ini juga bisa memberikan nilai manfaat bagi seluruh masyarakat untuk memudahkan pelayanannya. Dari Lapkesda Kota Bau-Bau Palagi Mata, saya Bardin, sampai jumpa.